Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mundir. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas praktikum basis data yang diampu oleh Bapak Arif Hidayat MKOM. Oke, langsung saja. Tahap pertama untuk membuat basis data yaitu dengan mengetikkan create database toko buku. Di sini perintahnya adalah membuat sebuah database yang bernama Tokoku. Setelah dibuat ini create database toko buku, jangan lupa di akhir tulisan dikasih tanda titik koma. Oke, langsung saja kita eksekusi. Nah, untuk membuktikan database toko buku ini sudah masuk atau belum, biasanya saya menggunakan refresh di sini. Nah, ini sudah masuk. Kemudian untuk mengakses atau menggunakan database Tokoku ini, tahap selanjutnya yaitu menuliskan sebuah perintah yaitu use Tokoku titik koma. Tokoku ini diambil dari nama database ini. Langsung saja kita eksekusi. Nah, ini berarti sudah bisa diakses atau dipakai dengan tanda tulisan Tokoku ini menjadi lebih hitam dan lebih tebal. Tahap selanjutnya yaitu pembuatan tabel member. Kali ini tabel member meliputi dari 3 data, yaitu pertama ID member sebagai primary key dengan tipe data varchar 15 digit, kemudian nama varchar juga 25 digit, kemudian tanggal lahir, tipe datanya date. Kita coba lagi apakah sudah masuk pembuatan tabel member ini. Kita refresh lagi. Nah, ini sudah masuk. Tahap selanjutnya yaitu memasukkan isi ke dalam tabel member yang sudah kita buat ini. Isinya di sini meliputi ID member, kemudian nama member dan tanggal lahir member. Sini jumlah member ada 5 orang, yaitu Joshua, Kelvin, Abdul, Yohanes, dan Gani. Langsung saja kita eksekusi. Dan untuk menampilkan di kolom di bawah ini apakah nama-nama member ini sudah masuk, kita tambahin lagi perintah yaitu select bintang from member dari database member. Nah, ini sudah masuk sesuai nama-nama di database ini sudah masuk di sini. Coba di sisi kanan ini kita refresh lagi. Nah, ini sudah. Kemudian tahap selanjutnya yaitu perintah untuk membuat label barang meliputi ID barang sebagai primary key, nama barang, tipe data varchar, harga, tipe data double, stok, integer, merek, varchar 25 digit. Saya ulangi lagi, di akhir pembuatan ini harus disertakan titik koma agar bisa terbaca. Kita refresh lagi di bagian kanan. Nah, ini sudah masuk.
tabel barang. Selanjutnya yaitu kita memasukkan isi atau daftar ke dalam tabel barang di atas ini. Isi atau barang yang diisikan ke tabel barang yaitu meliputi kemeja, topi, tas, buku, dan sepatu. Berarti ini ada 5 barang. Kita eksekusi dulu sampai ke pengisian barang ini. Kemudian untuk menampilkan di area bawah sini, kita ulangi lagi dengan menambahkan perintah select bintang form barang titik koma. Nah, ini sudah masuk. Selanjutnya yaitu perintah membuat tabel karyawan, hampir sama dengan di atas ini. Kebutuhannya yaitu ada ID karyawan, nama karyawan, username, kemudian password dengan tipe data yang berbeda-beda, dengan primary key di ID karyawan. Untuk pembuktian apakah sudah masuk ke database, coba kita tes, kita refresh karyawan. Nah, sudah masuk. Kemudian kita masukkan lagi nama-nama karyawan ke dalam tabel karyawan. Dan untuk menampilkan di area kosong bawah ini, tambahkan lagi seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini sudah masuk. Kemudian pembuatan tabel selanjutnya yaitu membuat tabel supplier. Tentang tipe data, primary key, dan lain-lain itu hampir sama, sesuai kebutuhan saja. Terus soal angka-angka di dalam kurung ini terserah, bebas mau berapa, disesuaikan sesuai kebutuhan. Kita tes lagi, supplier sudah masuk. Kemudian kita masukkan nama-nama supplier ke dalam tabel supplier dengan perintah insert into atau memasukkan ke dalam memasukkan ke dalam supplier, database supplier. Nah, supplier sendiri, database supplier ini meliputi ID supplier, nama supplier, dan alamat supplier. Dan isinya yaitu ini ada Agus, ada Bagas, Charlie, dan Dono. Dan nama-nama supplier ini kita eksekusi dulu. Terus untuk menampilkan diulangi lagi sesuai yang di atasnya tadi, seperti di member, karyawan, dan barang, dengan menambahkan perintah select bintang from supplier karena ini database-nya database supplier. Oke, sudah masuk. Kemudian pembuatan tabel penjualan. Di tabel penjualan ini selain membuat data-data ini seperti nomor nota, tanggal penjualan, jumlah barang, total, ID member, ID barang, ID karyawan, kita juga menggunakan foreign key. Foreign key sendiri yaitu artinya, sebentar, ini mau saya googling dulu.
adalah kunci asing atau seperangkat atribut yang tunduk pada jenis tertentu dari dependensasi, atau istilahnya itu penghubung atau pembuat relasi, yaitu antara ID barang dan ID karyawan. Ini nanti dihubungkan untuk menjadi satu di dalam tabel penjualan. Oke, langsung saja kita eksekusi. Kita tes lagi di sini penjualan. Nah, ini sudah masuk. Kemudian kita masukkan lagi isi dari tabel penjualan dan kita tampilkan isi dari tabel penjualan ini. Nah, ini sudah masuk. Kemudian pembuatan tabel selanjutnya yaitu pembuatan tabel pembelian dengan perintah create table. Sama-sama seperti di atas, setiap pembuatan sebuah tabel baru, perintah paling bagus yaitu ini, create table. Ini juga hampir sama dengan tabel penjualan, terdiri foreign key, istilahnya itu atribut yang berguna untuk saling menghubungkan dari beberapa atribut. Ada ID supplier, ID barang, dan ID karyawan. Oke, langsung saja kita tes lagi. Pembelian sudah masuk. Kemudian untuk memasukkan isi ke dalam tabel pembelian, yaitu ini. Apa ini? Ini namanya apa ini? Kita eksekusi dan perintah di bawahnya ini yaitu untuk menampilkan di area kosong di bawah ini. Kita kontrol enter. Nah, ini akhirnya tertampil juga. Kemudian setelah pembuatan database beserta isinya di atas ini yang meliputi tabel barang, tabel karyawan, tabel member, tabel pembelian, tabel penjualan, dan tabel supplier, kita diberi pertanyaan untuk mengakses dari isi database tokoku ini. Kita diberi pertanyaan yang pertama, yaitu kita disuruh untuk menampilkan jumlah member yang terdapat dalam kasus ini. Member, coba kita lihat ke atas. Jumlah member di sini itu ada 5 orang, terdiri dari Joshua, Kelvin, Abdul, Yohanes, dan Gani. Adapun perintah yang dapat kita tulis yaitu select count buka kurung nama tutup kurung from member titik koma. Bahasa Jawa nih, pilihlah jumlah nama dari member, kurang lebih kayak gitulah. Oke, coba kita eksekusi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini terdiri dari 5 member sesuai yang di atas tadi: Joshua, Kelvin, Abdul, Yohanes, dan Gani. 5 member. Kemudian pertanyaan kedua yaitu tampilkan nama barang, jumlah barangnya yang paling banyak dibeli, dilihat dari jumlahnya atau kuantitasnya. Adapun perintah yang dapat ditulis yaitu select member
dan selanjutnya diakhiri dengan limit 1 titik koma. Ini perintahnya tuh kita disuruh untuk menampilkan barang, jumlah barangnya yang paling banyak dibeli. Istilahnya tuh jumlah barang yang paling laris. Dilihat dari kuantitasnya. Yang namanya paling laris ya berarti yang paling banyak kuantitasnya. Oke, kita buktikan apa saja barang yang paling banyak dibeli, yaitu topi dengan jumlah pembelian 10 unit. Selanjutnya yaitu tampilkan banyaknya jumlah aktivitas yang dilakukan oleh supplier dalam transaksi pembelian. Jadi ini aktivitas yang dilakukan oleh supplier. Ini nanti hasilnya seperti apa, coba kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dari keempat supplier melakukan transaksi pembelian masing-masing 1 kali. Charlie, Dono, Agus, dan Bagas masing-masing melakukan transaksi pembelian 1 kali semua. Kemudian pertanyaan yang keempat yaitu tampilkan total jumlah barang yang dijual. Berarti ini semua barang ini meliputi kemeja, topi, tas, buku, dan sepatu. Ini tuh ada berapa jumlahnya? Nah, ini bisa dilihat dengan menulis perintah seperti ini, yaitu select sum buka kurung total tutup kurung from penjualan titik koma. Sebelum saya mengeksekusi perintah ini, jujur saja saya juga kurang memahami. Ini bacanya tuh sum, sum apa gimana? Terus arti dari perintah sum ini juga kurang paham, apa artinya itu total jumlah barang atau gimana, saya juga kurang tahu. Intinya langsung saja kita eksekusi untuk pembuktian penampilan total jumlah barang yang dijual. Bismillahirrahmanirrahim. Spread. Nah, total jumlah barang itu ada 17 barang yang terdiri dari tas, buku, sepatu, dan lain-lain itu tadi. Kemudian pertanyaan kelima yaitu tampilkan nama barang, jumlah barang yang dibeli. Yang mana jumlah barang yang dibeli itu tadi antara 3 unit sampai 7 unit. Dengan perintah seperti ini, intinya kuncinya di sini adalah between 3 and 7, atau bahasa Indonesianya antara 3 sampai 7. Kata kunci utama. Langsung saja kita eksekusi untuk pembuktian apa saja barang yang dibeli dengan jumlah antara 3 sampai 7. Nah, ini hasilnya. Kemeja dibeli sebanyak 4 unit, tas yang pertama itu 5 unit, dan tas yang kedua itu 3 unit. Jadi semua masuk semua 3, 4, 5, berarti angka di rentang antara 3 sampai 7. Kemudian pertanyaan yang keenam yaitu tampilkan nama barang, jumlah barang yang dibeli yang mana jumlahnya kurang dari sama dengan 5. Di pertanyaan keenam ini kata kuncinya adalah kurang dari sama dengan 5. Jumlahnya
kurang dari sama dengan 5. Kalau dituliskan secara perintah atau skripnya itu seperti ini: kurang dari jumlah barang kurang dari sama dengan 5, ditutup dengan titik koma. Langsung saja kita eksekusi apa saja barang yang dibeli dengan jumlah kurang dari sama dengan 5, yaitu kemeja 4 buah, tas 5 buah, dan tas juga 3 buah. Kenapa 5 tetap masuk? Karena ini perintahnya kurang dari berarti 4 dan 3 ini masuknya kurang dari sama dengan 5-nya, berarti 5 juga masuk. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu tampilkan nama barang yang paling sedikit dibeli. Dilihat dari jumlah atau kuantitasnya. Kata kuncinya itu paling sedikit dibeli. Yang namanya pembelian berarti ya minimal 1. Kalau 0 itu berarti ya nggak jadi dibeli, alias di cancel oleh penjual atau pembelinya untuk tidak jadi bertransaksi. Di sini memakai script limit 1. Langsung saja kita lihat barang yang paling sedikit dibeli, yaitu tas sejumlah 3 unit, berarti sudah di atas 1 unit. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu tampilkan nama barang, jumlah total barangnya, dan nama supplier yang mempunyai kode SUP 001. Nah, kalau menurut saya ini salah satu kata kuncinya yaitu kode SUP 001, di mana kode SUP 001 yaitu di sini bernama Agus. Untuk pembuktiannya ini SUP 001 apakah benar Agus, kita lihat. Nah, ini nama suppliernya, terus jumlah pembelian barang 10, ini jumlah total barangnya. Agus ini nama suppliernya, dan topi ini nama barangnya. Kemudian pertanyaan ke-9 yaitu tampilkan nama member yang terdiri dari 5 orang tadi, nama barang, jumlah barang, yang mana transaksi yang dilakukan oleh member ini dilayani oleh karyawan yang mempunyai kode KAR 0001. Karyawan kode 001 yaitu Dela, ini ya, Dela. KAR 001 ini seharusnya nanti yang keluar di sini itu namanya Dela. Oke, langsung saja kita eksekusi. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk nama karyawannya nggak keluar. Oke lah, nggak apa-apa lah, daripada pusing-pusing. Kemudian perintah atau pertanyaan yang terakhir yaitu tampilkan transaksi penjualan yang meliputi nama barang, jumlah barang yang dibeli, yang dijual, nama karyawan yang melayani, yang mana tanggal transaksi penjualan itu dilakukan pada tahun 2014 bulan 10 tanggal 25, dengan penulisan perintah yaitu seperti ini, dan kata kuncinya yaitu tahun, bulan, tanggal ini. Ya, langsung saja kita eksekusi. Nah, ini
Oke, itulah tadi video sederhana dari saya. Apabila ada kekurangan, dan itu pasti, apabila ada kekhilafan, itu juga pasti, apabila ada ketidakjelasan, sama saja itu juga pasti. Saya Ahmad Mundir meminta maaf kepada pihak-pihak yang terkait, dalam hal ini khususnya kepada Bapak Arif Hidayat MKOM, apabila dalam hal penyampaian saya sangat-sangat jauh dari harapan, dari kejelasan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.